warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Febisa Putri. Saya dari kelas PAI 3C. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai psikologi perkembangan peserta didik. Jadi kali ini saya ingin membahas mengenai implementasi perkembangan masa bayi terhadap peserta didik. Oke, baik, kita mulai yuk. Nah, yang pertama, pada masa bayi, khususnya usia 0-2 tahun, perkembangan bahasa menjadi salah satu aspek penting dari tumbuh kembang anak. Jadi, sejak dalam kandungan hingga usia 12 bulan, bayi sudah mulai mengenali suara dan irama dari orang di sekitarnya, terutama suara ibunya. Oleh karena itu, stimulasi bahasa sejak dini seperti sering bercerita, menceritakan cerita, sangat-sangat berpengaruh terhadap kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan berikutnya. Yang kedua, dalam tahapan masa bayi, pengenalan makanan dan kebiasaan makan sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Ketika bayi belajar mengunyah dan disuapin dalam suasana yang hangat dan penuh kasih sayang, ia tidak hanya mendapatkan nutrisi, tetapi juga belajar tentang interaksi sosial, kepercayaan diri, dan kontrol diri. Sebaliknya, jika proses makan diwarnai ketegangan atau kurang stimulasi, anak bisa tumbuh dengan tantangan dalam mengatur emosi, kurang motivasi belajar, atau kesulitan dalam adaptasi di sekolah kelak. Yang ketiga, salah satu fungsi psikologis penting pada masa bayi adalah pembentukan kebiasaan tidur. Jadi, tidur yang cukup membantu perkembangan otak dan emosi bayi. Ketika bayi tidur, otaknya memproses berbagai pengalaman yang ia alami sepanjang hari. Oleh karena itu, pola tidur yang teratur akan membantu bayi menjadi lebih tenang, mudah beradaptasi, dan tumbuh dengan perkembangan kognitif dan optimal. Sebaliknya, jika bayi yang sering kurang tidur, cenderung lebih rewel, sulit fokus, dan memiliki resiko gangguan perkembangan emosional di kemudian hari. Nah, gambar ini proses toilet training atau pembiasaan buang air. Ini sangat berperan besar dalam pembentukan kemandirian anak. Jadi, saat bayi atau balita mulai belajar mengenali dorongan buang air kecil ataupun besar, mereka sedang melatih kontrol diri, sebuah kemampuan penting yang berpengaruh pada disiplin dan kepercayaan diri di kemudian hari. Pendekatan orang tua yang sabar dan positif akan membantu anak merasa nyaman dan percaya diri, sedangkan pendekatan yang keras bisa menimbulkan rasa takut dan cemas. Di sini ada tahapan berbicara pada anak. Usia 1-6 bulan, tahapan cooing. Usia 1-6 bulan, ada juga tahapan bubbling. Usia 13-15 bulan, mengucap 4-7 kata bermakna. Usia 2 tahun, mengucap 40-50 kata dan merangkai 2 kata. Usia 3 tahun, menyebut namanya menggunakan kata ganti waktu seperti kapan dan di mana. Jadi, saat bayi sering diajak bicara, hal ini sangat membantu perkembangan bahasanya. Meskipun bayi belum bisa menjawab, otaknya sudah mulai mengenali suara, nada, dan pola kata dari orang di sekitarnya. Dengan sering diajak berbicara, bayi belajar memahami makna suara, mengenal emosi lewat intonasi, dan lebih cepat meniru kata ketika mulai belajar berbicara. Perkembangan emosi. Jadi, pada masa bayi dan awal kanak-kanak, perkembangan emosi mulai terbentuk. Anak mulai belajar mengenali rasa senang, sedih, marah, dan takut. Respon orang tua sangat penting dan membantu anak memahami emosinya. Jadi, anak dimarahi tanpa penjelasan, ia akan jadi takut atau menarik dirinya. Sebaliknya, ketika anak diajarkan menenangkan diri dan diberi kasih sayang, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Kesimpulannya dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa masa bayi merupakan tahap yang sangat-sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Pada masa ini, anak mulai membentuk dasar dari perkembangan fisik, bahasa, emosi, dan sosialnya.
Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik itu sangat-sangat penting dalam memberikan stimulasi positif sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.